Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan, bersama saudara seiman, memuji, memuliakan-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kusiapkan hatiku mendengar firman-Mu, merajut kasih, menuai jiwa. Inilah kami dalam pelayanan di Kristo. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Eropa. Saya Paul Harmusial dari Nederland, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati kasih anugerah Tuhan melalui ibadah virtual di Encristo Ministry Online Service. Merajut kasih, menuai jiwa. Itu moto Encristo Ministry. Dengan moto ini, kami membangun semangat persaudaraan dalam menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita di malam siang hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa meminta pimpinan Tuhan supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh sama-sama datang berkumpul untuk mengikuti ibadah di malam dan siang hari ini Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang menyertai kami. Kami minta Tuhan, kuduskan kami semua yang hadir, tidak terkecuali ya Tuhan, khususnya teman-teman kami semua yang bertugas di dalam ibadah kami, dan biarlah juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, Bapak Profesor Dr. Ogar Saragi, PhD. Tuhan, pimpin kami semua. Hamba-Mu sebagai host, Pak Dodi Mena sebagai moderator, Pak Dirjen di Multimedia, Pak Yohanes Putra sebagai pendoa, dan Pak Johan Untung yang akan menaikkan puji-pujian bersama istri. Terima kasih Tuhan Yesus, juga peserta yang hadir. Kami berdoa untuk semua yang hadir Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah ini dan boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan melalui apa yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kuduskan kami, sucikan hati pikiran kami. Kami berdoa untuk device yang digunakan Tuhan, baik juga udara dan cuaca, baik juga internet, semua saluran internet, semua dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah pemberitaan firman, kami mengundang Bapak Johan Untung bersama istri untuk menaikkan puji-pujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ya. Bapak Ibu, kita sedang mengudara di gelombang 3987. Kita akan mengudara di udara dengan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya mengajak kita sekalian, kita buka dan siapkan hati kita agar masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat malam Pak Petrus Abdul Gaib. Kenapa wajahmu kabur? Yang penting hatinya tidak kabur. Kita semua malam ini kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Dan selamat datang buat Bapak Ibu yang kami hormati dan hargai. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dua lagu pujian yang akan kita nikmati pada sore hari ini. Biarkan Roh Kudus yang akan berbicara dan
membawa kita untuk memiliki satu sukacita di dalam Tuhan. Yes. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu rancangan terbaik oleh karena kasih. Bahkan sentuhan Tuhan hidup menjadi yang bahagia. Kepasyamu kau mau bantu jalan hati, agar ku mengerti sebuah kasih dan selalu memberi bagai air mengalir ganti ada nah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku kau selalu memberi dengan baik oleh karena kasih. Sentuhan ubah menjadi yang baru karena perasaanmu kau membantu berjalan hati. Sebuah kasih yang selalu memberi agar air mengalir kaki yang dalam tak berhenti. Apa agar menjadi yang baru agar emasku kau membantu berjalan hati.
sebuah kasih yang selalu air mengalir dan tiada pernah berhenti. Sentuh hati menjadi yang bagai emas yang murni, kau mengganti bicara hati. Sebuah kasih yang selalu memberi pandangan air mengalir dan tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sedia waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau hanya kau berharap pada kami. Satu-satunya yang kuat dan satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengalaman, sumber kedamaian, satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yang kau berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengalaman, sumber kedamaian,
Satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Haleluya, puji Tuhan. Hati kita sudah disegarkan melalui pujian dan penyembahan. Dan tiba waktunya kita akan mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Olga Saragi dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, biasanya berdoa dulu ya. Betul, Pak. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami firman-Mu, Bapa. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami pengertian, hikmat, dan kebijaksanaan Tuhan. Supaya kami bisa menerima firman-Mu Bapa. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan, sehingga kami bisa berbuah dan bekerja Tuhan di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Boleh saya share, Pak? Kelihatan ya? Ya, jadi hari ini saya lanjut aja ya, bahwa judulnya pemberdayaan perempuan menjadi ujian bagi istri yang bijak. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ya, jadi bisa nanti sama-sama kita ya. Mungkin saya ayat yang genap ya, nanti saudara-saudara melanjutkan lagi. Ya, jadi saya bacakan aja Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ya. Nah, di sini judulnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Jadi Amsal 31
ayat 10 sampai 31. Saya baca ya, nanti ayat selanjutnya teman-teman, setelah itu saya lagi, ayat selanjutnya teman-teman dan saya lagi. Ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, sama-sama ya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugasnya kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ayat 19, tangannya ditaruh pada jentera, jari-jari memegang pemintal. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat 22, ia membuat baginya dirinya permadani, lenan halus, kain ungu, pakaiannya. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ayat 24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan malas tidak dimakannya. Ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Ayat 29, banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayat 31 terakhir, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji-muji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan hari ini, yaitu Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31. Jadi eh, mungkin PowerPoint-nya sudah saya bagikan ya. Jadi itu bisa nanti teman-teman apa namanya melihat ya. Jadi sebenarnya eh, saya sudah apa namanya ini sudah ada bukunya ya. Bahkan ada buku saya yang kedua tentang wanita masa depan ya. Dan ini adalah pemberdayaan perempuan menjadi pujian bagi istri yang bijak. Jadi mungkin latar belakang kenapa saya mengambil judul ini ya, karena memang kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali ya persoalan-persoalan rumah tangga ya antara suami dan istri ya. Jadi saya juga menulis ini sebenarnya bisa nanti cek di Google Book ya. Buku ini sudah ada dan nanti buku yang kedua juga tentang perempuan ya. Jadi eh, ayat ini saya dulu paling suka ya karena waktu SMA ini saya baca bersama ibu saya ya. Jadi tetapi kenapa ayat ini saya bahas ya? Karena memang begitu banyak ya kalau kita katakan di sini masalah-masalah ya. Jadi termasuk juga
ada keluarga yang konseling dengan saya, dengan istri saya, ya. Ada juga pasangan muda, ya. Ada juga memang itu apa namanya kita katakan eh, perempuan, ya, wanita, ya. Nah, ini hasil konseling inilah akhirnya saya menciptakan buku ini, ya. Jadi sebenarnya apa, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita dapatkan dari sini, ya? Sebenarnya bahwa eh, banyak perempuan, ya, banyak istri, ya, banyak wanita yang memang belum banyak yang tahu, ya, dan belum apa ya, eh saya rasa kalau mungkin baca ini jadi tahu, tetapi secara standar, secara teori itu seperti apa gitu, betul ya? Karena kalau kita baca Amsal 31 ini ayat 10, saya baca satu ayat aja atau dua ayat, ini kadang-kadang sangat sulit kita menerapkan teori ini, betul ya? Ya. Jadi antara kenyataan di lapangan dengan apa yang dituliskan itu ada sebuah apa namanya gap, ya. Jadi kalau ini saya stop saya dulu ya. Jadi kalau saya cerita dulu lah ya latar belakangnya ini. Misalnya istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya ayat 10 nih? Ia lebih berharga daripada permata. Ini sebenarnya benar nggak? Artinya bahwa ia lebih berharga daripada permata. Ya, kalau kita lihat keluarga-keluarga sekarang malah pengennya dibeliin berlian ya, betul nggak? Iya, ya kan? Berarti lebih berharga berlian gitu daripada istri, atau lebih berharga berlian daripada suami. Ya, ini padahal ini firman Tuhan benar bahwa istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya. Nah, yang saya temui ketika konseling dalam rumah tangga, ya, dalam apa namanya diskusi, ya, bersama, ya, termasuklah saya dengan istri juga, ya, itu kawan-kawan istri pada sharing, ya, cerita, ya, ini bagaimana menerapkan ayat 10 ini, ya. Justru orang melihat emas, perak, permata, berlian itu lebih berharga, padahal di sini dikatakan firman Tuhan bilang istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, jadi disinilah akhirnya saya melihat ada sebuah gap, ya, antara teori dengan kenyataan. Kenyataannya nggak seperti yang dikatakan Alkitab. Ya, jadi kalau saudara-saudara, Bapak Ibu, ya, mau, ya, sebenarnya standarnya kita seperti apa? Ya ini Amsal 31 ayat 10. Ya, misalnya, ya, ini ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, coba zaman sekarang ini ada yang begini ya. Hati suaminya percaya kepada istrinya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Sebenarnya ini betul banget, ya. Tapi dalam prakteknya, ya, saya melihat bahwa apakah istri-istri tidak tahu, ya? Coba baca ayat 12 itu. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, coba ada nggak yang bisa seperti ini? Ia berbuat baik kepada suaminya. Nggak ada. Ya, ia berbuat baik kepada suaminya benar. Aduh, ya. Jadi kalau saya bilang memang ini buat apa ya? Kalau saya bilang ya kita suami atau istri, ya, selalu membaca ini karena ini menjadi suatu standar kita gitu, ya. Kalau dia tidak berbuat baik kepada suaminya banyak, ya, dan dia berbuat jahat kepada suaminya banyak, berbuat jahat kepada istrinya banyak, ya, betul nggak? Halo,
Jadi susah nggak ini dipraktekkan? Dan bisa nggak kita temukan siapa? Ya, ada nggak? Ya, menantu dengan mertua, ya, ya kan? Menantu dengan apa? Ya kita katakanlah ya, orang tuanya bagaimana? Ya, anak itu dengan orang tuanya saja dulu, ya. Jadi menurut saya puji-pujian untuk istri yang cakep ini sebenarnya harusnya dijadikan sebuah pedoman, sebuah standar, ya, bahwa memang yang dikatakan oleh Amsal 31 ini benar, ya, tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-harinya, ya, kalau bisa apa yang dikatakan Amsal 31 ini ikutin, betul ya? Kalau bisa diikutin, ya. Jadi eh, ini menurut saya sangat bagus sekali Amsal 31 ini, ya. Ayat 13 saya lanjutkan. Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Ya, saya rasa ini adalah wanita ya, seperti ini. Ia serupa kapal saudagar yang dari jauh mendatangkan makanannya. Apa benar? Ya, sebenarnya yang mendatangkan makanan ini suami atau istri ya? Betul nggak? Ya, ada suami di rumahnya nganggur aja. Ya, ada istri di rumahnya nganggur aja. Ya, terus siapa ini yang dikatakan dari jauh ia mendatangkan makanannya? Ya, karena nggak ada makanan, suami istri ribut. Ya, nah ini kira-kira seperti apa? Ya, kemudian dikatakan di sini, ya, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Coba, ada nggak saudara yang bangun kalau masih malam? Terus dia sediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ya, saudara, sepertinya nggak begini sih kalau saya lihat. Ya, ini kadang juga kita dijudge ya. Kamu ini tulang punggung atau tulang rusuk katanya. Ya, begitu kan ya? Padahal ini menjadi sebuah tuntunan kita, ya, sebuah bagaimana seharusnya kita bertindak, ya, ya sesuai ini gitu. Ya, kalau kita dikerja di perusahaan, SOP-nya apa? Ya ini Amsal 31. Kalau kita berkeluarga apa? Standar operation prosedurnya ya Amsal 31. Ya. Jadi saya rasa ya banyak yang memang kita katakan di sini ya antara teori dengan praktek masih jauh dari harapan. Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Nah, itu. Ya, 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ya. Ayat 19 ya, saya coba jelaskan dulu ya bahwa semua yang ditulis oleh Amsal 31 ini sebenarnya ini adalah idealnya. Tetapi dalam mempraktekannya, kenapa nggak bisa gitu? Ya, bukankah ini adalah sesuatu yang memang peran ya sebagai istri, peran sebagai suami ya yang bisa dikatakan sehingga dia menjadi pemberdayaan perempuan, sehingga dia menjadi puji-pujian bagi istri yang bijak. Ya. Nah, ini juga tangannya ditaruhnya pada jentera ya, jari-jarinya memegang pemintal. Ayat 20 ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Ya. Nah, ini orangnya baik hati, ya, memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin, ya. Kira-kira ada nggak yang mau, ya, zaman sekarang loh, ya, mengulurkan tangannya kepada yang miskin, ya. Ada nggak, ya, eh, memberikan tangannya kepada yang tertindas? Saya rasa
ketika saya konseling ya dengan keluarga-keluarga ya, ternyata lebih banyak orang itu apa ya kita katakan kalau sudah tahu ayat ini harusnya dia berubah begitu ya. Dia harusnya sesuaikan ya. Jadi eh, mengulurkan tangannya kepada yang miskin ya. Jadi tidak kekurangan ya. Jadi kalau kita kita lihat juga ini ayat 21 ya. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap ya. Ia membuat bagi dirinya permadani, kain halus, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ya. Nah, ini kalau saya lihat di ayat 23 ya, kebetulan saya ini Lemhanas. Ya. Kalau ini kan bagus ya, suaminya duduk di pintu gerbang, duduk bersama tua-tua negeri. Ya. Ini saya lihat sekarang banyak ya suami-suami ini ketangkap KPK. Iya, betul nggak? Iya. Kenapa ini begitu? Ya, saya ikut Lemhanas. Ya, waktu Lemhanas kita bahas kenapa banyak yang korupsi. Ternyata korupsi itu kenapa banyak? Ya, itu disurvei di KPK. Ya, diadakan sebuah apa namanya penelitian. Ya, diadakan sebuah survei. Ya, jadi dari berdasarkan absen yang dikunjungi eh, apa namanya orang korupsi ini, ya itu istrinya membawa makanan, membawa masakan, membawa bekal, ya dan dilihat oleh pegawai KPK ini sampai disurvei, ya tasnya itu ya Louis Vuitton ya mahal-mahal, ya kemudian bajunya juga punya nama, ya berliannya emasnya di mana-mana, ya tapi yang unik di sini waktu saya seminar di Lemhanas ternyata pegawai KPK ini menceritakan bahwa bukan hanya masalah pakaian istri dan sebagainya, ya, apa yang dibawanya, tetapi itu melihat bahwa hari Senin dikunjungi istri pertama, hari Selasa istri kedua, hari Rabu istri ketiga, hari Kamis istri keempat. Jadi rupanya orang korupsi ini banyak istrinya. Iya. Jadi kesimpulannya apa dari seminar itu? Bahwa sebenarnya kenapa orang korupsi? Ya karena punya banyak istri. Ya, nah, makanya eh, kalau kita lihat di ayat ini, ya sebenarnya bahwa suaminya terkenal di pintu gerbang itu bercerita bahwa suaminya itu punya integritas. Duduk bersama para tua-tua itu suaminya itu apa ya tidak korupsi. Ya, ya kalau ayatnya dibilang dia ada di penjara misalnya itu, ya ini enggak. Ya, dia itu orang yang terkenal. Ya, karena dukungan istrilah maka dia bisa menjadi pejabat. Ya, jadi di ayat ya ini ya suaminya dikenal di pintu gerbang dan suaminya duduk bersama para tua-tua negeri ya ayat 24 kita lanjutkan ya ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang ya jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan seorang istri yang bijaksana itu ya ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang ya jual beli ya pedagang ya businesswoman ya. Kemudian ayat 25 pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Nah, ini coba. Kalau kita lihat sekarang pakaian-pakaian istri-istri, pakaian wanita-wanita sekarang, ya, apakah ada di situ sebuah ya, kalau dikomentari kurang bahan katanya. Ya, pakaiannya itu kadang-kadang kurang bagaimana lah gitu ya dari sisi kesopanan orang Indonesia ya. Tetapi di sini dikatakan ayat 25 pakaiannya adalah kekuatan, pakaiannya adalah kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan.
ya. Nah, jadi banyak saya lihat ya ketika kita konseling itu eh, bukan tertawa tentang hari depan, ya. Banyak mengemukakan rasa apa ya, hari depan tuh khawatir, ya. Bagaimana nanti ya, ini seperti apa, keluhan, 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 ya. Padahal kalau dia itu Amsal 31, ia tertawa tentang hari depan, ya. Bahkan ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya, ya. Jadi seperti inilah ya yang harusnya diharapkan dari Amsal 31, bagaimana seorang istri itu bisa membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya, ya. Nah, ini sangat bagus sekali Amsal 31 ini. Kemudian ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya, berarti di sini dia tidak malas-malas ya, karena dia rajin ya. Kemudian anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia ya. Nah, ini waktu saya konseling ya, diskusi dengan berbagai remaja, rumah tangga, ya, ibu-ibu. Ternyata banyak eh, suami, ya, itu tidak bisa dikatakan banyak suami itu tidak memberikan pujian. Di sini saya coba cerita ya. Eh, saya itu punya komsel, ya, komunitas sel, ya. Dulu saya itu di Abalop English Service, ya. Jadi eh, ibadahnya itu bahasa Inggris, ya. Dan Abalop ini ada sebuah komsel, ya, komunitas sel lah gitu. Nah, pada saat itu kita diundang nih, ya, sama salah satu keluarga orang bule lah, ya, yang datang tamu-tamunya orang Indonesia semua. Waktu kita di sana ternyata eh, ada masak sate, steak, ya, istrinya bikin semua. Aduh, saya lihat eh, apa eh, banyak banget yang dibuat oleh istrinya, sampai kita nggak enak gitu. Maksudnya nanti siapa nih yang nyuci piring, yang bersihin, ya? Karena kan kita namanya komsel kan nggak mau ngerepotin gitu, ya. Tapi nggak tahu kenapa si suami, ya, waktu kita lagi semua duduk di situ, mengucapkan terima kasih ya Ma, katanya. Kemudian dia cium kening istrinya, ya. Kemudian eh, apa istrinya dikasih bunga di situ, ya. Saya melihat itu kagum sekali, ya. Jarang orang Indonesia bisa seperti itu memberikan pujian pada istrinya. Mungkin saya boleh sedikit cerita, ya. Ini juga saya mau bikin filmnya sebenarnya, ya. Judulnya itu Woman of Bali, ya. Nah, ini mohon maaf kalau ada orang Bali di sini, ya. Ini maaf Pak, bukan kita bawa suku atau apa, ya. Enggak, tapi kenapa saya cerita ini karena memang waktu saya ke Bali, ya, mungkin Ibu Milka juga tahu ya tentang itu, kita punya pelayanan tentang wartawan ya Bu, ya. Jadi Pewarna, Persatuan Wartawan Nasrani, ya, waktu itu mengadakan di Bali, ya, eh, tentang wartawan lah gitu, ya. Nah, jadi singkat cerita lah ini, ya. Ada seorang wanita di Bali, ya, itu mulai jam, mungkin kita bilang jam 4 pagi sudah bangun, ya. Jam 4 sudah bangun, menyiapkan semua, anaknya mau sekolah, sarapannya, ya, sampai nanti wanita ini akan bekerja. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya nggak apa kerja wanita ini? Ya, wanita di Bali itu atau wanita Bali itu banyak, ya, bekerjanya itu bekerja seperti laki-laki. Jadi kebetulan ibu ini yang saya maksudnya diskusi dengan dia adalah seorang wanita yang kerjanya adalah tukang bangunan, ya,
tukang bangunan, mulai dari mengangkat batu, mengaduk eh, semen, pasir, coran, ya, kemudian memecahkan batu, ya, kemudian memasang batu bata. Jadi satu rumah itu bisa dibangun oleh seorang wanita. Ya, berarti dia masuk jam kerja jam 8, nanti pulang jam 6 sore. Ya, bayangkan tadi jam 4 sudah bangun pagi, jam 8 sudah mulai kerja sebagai tukang bangunan, ya, sampai nanti jam 6 sore dia baru pulang ke rumah. Ya, itu pun begitu sampai rumah diomel-omelin sama suaminya. Mana nih anak belum makan? Mana nih rumah masih berantakan? Mana nih pakaian belum dicuci? Waduh, ya, kata-kata banyak yang nangis. Ya, yang saya diskusi ini karena sampai jam 2 malam barulah dia tidur. Ya, dan dia harus bangun lagi nanti jam 4 atau jam 5 untuk kembali lagi menyiapkan semuanya dan dia bekerja. Ya, ya mungkin jam 1 malam lah. Ya, tidur seperti itu. Apa di sini maksudnya? Ya, jadi maksudnya di sini suaminya ngapain? Suaminya itu hanya ngadu-ngadu ayam, ya, hanya melukis, ya, hanya membuat apa kesenian, ya. Makanya saya kaget juga, waduh, ya. Tapi permasalahannya bukan itu. Permasalahannya kenapa tidak ada satu kata pun dari suaminya yang saya diskusi ini kata-kata terima kasih ya mama, thanks ya, nggak ada. Yang keluar kata-kata hanya memarahi, hanya apa namanya? Kenapa ini apa tidak disediakan? Kenapa ini berantakan? Kenapa ini nggak di dan sebagainya dan sebagainya? Ya, jadi saudara-saudara bahwa kenyataan di lapangan, ya, memang tidak ada yang memberikan pujian bagi istri. Ya, rata-rata hanya menghakimi, menjudge, ya. Bahkan ada beberapa wanita itu ya dipukul, ditampar, ditendang, ya, karena tidak sesuai yang diharapkan oleh suaminya, ya. Nah, apalagi tadi saya cerita tentang wanita Bali. Dia sudah banting tulang, kerja keras mencari nafkah. Tetapi begitu dia pulang, dia pun masih diomelin. Ya, tidak ada satupun dari kata-kata suaminya untuk mengucapkan terima kasih. Nah, akhirnya kenapa saya menulis buku ini dan konsen dengan wanita, ya? Akhirnya saya melakukan sebuah penelitian dan research, ya. Penelitiannya begini, tapi ini nggak mendalam banget, ya. Tapi kalau mau mendalam nanti silahkan. Ya, penelitiannya seperti ini bahwa eh, kita melihat ada sebuah indeks, ya, di mana kalau perempuannya di negara itu ditindas, dibelenggu, disiksa, perempuannya diperkosa, dianiaya, diikat, maka dia menjadi indeks negara yang paling terbelakang, ya, bahwa dia negara termiskin di dunia, ya. Tetapi ketika sebuah negara dalam penelitian itu prianya mengapresiasi seorang wanita, mengucapkan pujian, berterima kasih, memberikan bunga, membukakan pintu, ya, bahkan banyak hal yang dilakukan oleh pria tersebut. Nah, negara tersebut menjadi negara maju, ya. Makanya saya kaget, loh, ternyata negara yang menindas laki-lakinya menindas perempuan, membelenggu perempuan, memperdaya apa namanya mengikat perempuan, ya, memperkosa perempuan, melakukan kriminalisasi terhadap perempuan, itu negara termiskin di dunia. Ya, tetapi ada negara, ya, itu menurut indeks survei, ya, yang suaminya mengucapkan puji-pujian bagi istrinya, bagi anaknya perempuan, bagi pembantunya perempuan, bagi pegawainya perempuan, ya, itu menjadi negara paling kaya di dunia, negara maju. Ya, jadi dari sinilah akhirnya saya punya sebuah keinginan untuk membuat film yang saya sebut judulnya Woman of Bali. Ya, udah kebayang ya cerita ini ya. Tambah jelas gak nih teman-teman? Ya, tambah jelas ya bahwa
bisa saja kita yang bekerja di rumahnya harusnya sebagai kita suami harus memberikan pujian bagi istri yang sudah capek-capek bekerja untuk rumah tangganya. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, itulah tadi contoh yang saya bawakan. Saya diskusi dan survei tentang keluarga di Bali. Ya, ini tidak mewakili Bali semua, tidak, tetapi ada contoh ya yang saya temukan dan ini tidak membawa masalah suku, agama, ras tidak ya, tetapi yang saya lihat bahwa kenapa sih ya orang Indonesia apa ya pelit gitu ya mengungkapkan, menyatakan apa puji-pujian gitu ya. Jadi ada juga sebuah cerita waktu itu sama seperti di Betawi gitu juga ya. Ini ibu ini yang sebagai tukang cuci, tukang gosok ya. Suaminya hanya di rumah ya, paling apa parkir-parkir di jalan ya atau apa gitu ya. Tetapi itu pun lebih banyak istrinya lah yang menghasilkan uang ya. Pada saat istrinya meninggal ya, baru suaminya, "Ma, terima kasih, Ma, selama ini. Aduh, sayangku, aku mengucapkan terima kasih kepadamu." Saya bilang, "Mas, buat apa kamu ngomong gitu? Kan udah jadi mayat itu istri." Halo, ada gunanya nggak? Kita ngomongin terima kasih ya istriku, ya padahal sudah meninggal dia. Saya bilang, "Kenapa, Pak? Lo gimana sih, Babe?" Saya bilang, "Kenapa sih nggak waktu hidup tuh nyak Babe kasih omongan ya ngomongin kek, ucapin kek, ini diem aja ya bahkan kerjanya ngomel mulu, mana nasi, mana ikan, mana sayur ya, tapi waktu meninggal baru ngomong, ma, oh istriku terima kasih istri, mana lagi dia dengar udah meninggal udah begini istrinya ya istilahnya udah gini, dipeti mati gini coba. Coba kamu ngucapin terima kasih ya ma, kamu udah nyapu rumah, terima kasih ya ma, kamu sudah apa anak beresin mandi ya, terima kasih ma, makanan sudah. Apa gunanya udah mati begini? Udah dipeti mati istrinya, dia ngomongin gitu. Ya saudara-saudara, ada gunanya nggak? Halo? Ya, makanya Amsal ini mengajak kita lagi hidup, ucapkan puji. Ya, masa lagi meninggal gini, aduh mama cantik deh kata. Aduh, ya lagi meninggal begini, aduh mama cantik, dipeti mati. Mana didengar lagi? Ya, maunya lagi pas dandan, oh mama cantik ya, itu kan mantap. Ya, buat apa kalau mati dipuji, diinikan lagi? Ya, nggak ada itu gunanya. Ya, jadi kembali lagi di sini, ya kita baca lagi ayat berapa ini tadi? Ya, anak-anaknya bangun, menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ya, ini terakhir ya, ayat 29, 30, 31, 3 ayat lagi. Ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ya, pernah nggak kamu Bapak Ibu cerita ya sama suami sama istri ya, banyak setelah berbuat baik tapi kau melebihi semua ya. Jadi selain dipuji ya, dia juga harus diagungkan ya, dimuliakan karena wanita itu bermartabat ya, dia itu mulia ya. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Ini benar nggak Alkitab ini, saudara? Kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah bohong. Halo? Gimana menurut saudara ayat 30 ini? Seharusnya teorinya begitu. Tapi dalam prakteknya enggak ya. Ya, kita suami nunggu istri sampai dandan, udah mau terlambat nih mah. Saya dandan dulu. Ya, padahal di sini kan kemolekan bohong, ya. Kecantikan adalah sia-sia, ya. Tapi kan namanya wanita kan pasti, iya kan? Halo, ya. Ini ayat bener gak sih? Ya, itulah ya yang diminta daripada Amsal 31. Apa itu?
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya. Jadi memang betul ini ayat 30 ini, ya. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi kalau di dunia ini, apalagi artis-artis, bisa nggak ngomong begini? Halo? Teori ini berlaku nggak? Halo? Ya. Mungkin nih Kak Bu Milka ada di sini ya. Ya namanya wanita pengen cantik lah. Ya Bu ya. Ya. Pasti pengen molek. Ya. Tetapi Alkitab ini benar bahwa kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya saudara ya. Jadi saya berpihaknya pada Alkitab, bukan pada pengalaman, bukan pada praktek. Ya, prakteknya harus sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat 31 ini lebih parah lagi. Ya, biasanya ayat yang paling penting itu ayat terakhir. Nah, ini nggak pernah dilakukan suami. Ya, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Coba ada nggak suami yang mau ngasih sesuatu? Berilah kepadanya bagian. Ya, kasih berlian, kasih emas. Ya, ada nggak kasih rumah, kasih mobil? Nggak ada, Bapak Ibu. Parah, parah. Ada aja suami pelit. Ini pelit banget suami gua nih katanya. Ya, beli lipstik aja komen. Ya, beli bedak aja diomelin. Ya, ini pelit banget sih. Ya, ini dikatakan apa? Ya, hai suami, ya, berilah kepada bagian dari hasil tangannya. Orang istrinya juga yang kerja kok. Ya, masa nggak boleh beli emas? Ya, artinya maksudnya suaminya kasih gitu. Ya, pulang-pulang mah ada apa? Mama ini dari aku, apa ini? Ya, kunci mobil misalnya. Iya, mah, ini ada apa, Pi? Ah, ini ada surat rumah buat mama. Begitu. Ya, jangan pas meninggal, ya istrinya itu begini, ya di peti mati. Ya, saudara ya, begini nih. Di peti mati. Ya, suaminya nangis, mah. Ini mah kunci mobil, mah ini mah rumah. Ada gunanya? Ada gunanya. Istrinya udah meninggal gini. Nggak dengar, ya nggak ada gunanya. Ya, jadi ayat ini benar banget. Ya, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji-muji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, jadi saya lihat sekarang ini banyak orang malah gosip, menceritakan yang apa ya, semakin panas, semakin hot. Ya, padahal harusnya kita cerita tentang perbuatan-perbuatan istri yang sesuai Amsal 31 ini. Ya, ini enggak di meja makan cerita apa, di mobil cerita apa. Harusnya menceritakan tentang ya biarlah perbuatan istrinya memuji-muji dia di pintu-pintu gerbang. Oke, mungkin kalau saya mau ceritakan contoh-contoh banyak banget ya, karena saya ini termasuk juga orang teater ya, jadi suka bikin apa namanya drama ya. Saya dulu pemain teater di Abalop ya, ministry. Jadi pelayanan saya ini pelayanan panggung sandiwara. Ya. Jadi sebenarnya dunia ini adalah dunia panggung sandiwara. Ya. Bagaimana sebaiknya kita tidak bersandiwara? Ikutilah Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31. Ya, mungkin dari saya itu ya PowerPoint-nya bisa dibaca ya, itu dari hasil kajian buku yang saya buat. Jadi silakan di googling saja ya. Nama saya Hoga Saragi, nanti bukunya bisa dibeli di apa namanya Google Book ya. Jadi ini ada kedua buku, nanti saya bikin lagi buku ketiga ya. Nah, kalau mungkin ada sedikit waktu saya bisa jelaskan ya dari penulisan buku itu apa yang Pak Hoga dapatkan misalnya gitu ya. Jadi akhirnya saya waktu membuat buku yang kedua dan yang ketiga ya, itu akhirnya saya mendapatkan apa ya? Ini saya contoh satu share aja ya, yaitu bagaimana kita harus menghargai emosi perempuan. Ya, kalau dia nangis,
ya kita bilang, "Mah, terima kasih ya, engkau sudah menangis." Ya, kalau dia marah, "Mah, terima kasih ya, engkau sudah marah." Ya, kita harus apa ya, lihat bahwa itulah salah satu emosi yang diciptakan Tuhan itu luar biasa bagi seorang wanita. Ya, jadi hargai emosinya. Ini kan banyak kalau saya lihat di dalam pengalamannya, begitu emosi wanita, emosi si suami langsung bak bentrok, berantem, ya, langsung. Padahal kalau kita bisa menghargai emosinya, itu ternyata wanita itu benar, ya. Ini saya lihat dari, kalau saya kan sering mendengar Alkitab Suara, ya, yang dari apa nih, Alkitab Suara, ya. Kalau saya lagi di mobil, di rumah, saya selalu mendengarkan Alkitab Suara, ya. Pada saat Abraham, ya, itu istrinya bilang, "Usir." Siapa itu yang diusir oleh istri Abraham? Sarah. Siapa yang diusir oleh Sarah? Ada yang tahu siapa yang diusir oleh Sarah? Anaknya. Anak dari siapa? Anak yang Hagar. diperoleh pembantu atau gundiknya dari Hagar. Mesir, ya. Hagar. Siapa yang diusir? Hagar dan Ismail. Tahu nggak, saudara? Begitu marahnya si Abraham, begitu emosinya Abraham terhadap si Sarah. Ya, mungkin bagi teman-teman yang udah berkeluarga sudah mengerti lah. Saya nggak usah menceritakan. Ya, tetapi tahu nggak, waktu Tuhan tanya, eh Tuhan berbicara kepada Abraham. Ya, waktu Abraham tanya, pertanyaan saya, siapa yang Tuhan bela? Abraham atau Sarah? Halo, Sarah. Bahwa apa yang dikatakan istrimu itu benar dan kamu salah, Abraham. Halo, ya. Tapi jangan gimana terjadi benturan emosi begitu? Ya, memang begitulah, ya, dalam praktek, ya. Secara teorinya itu, wah, saya, bapak-bapak dan ibu sekalian, sudah punya pengalaman dalam suami istri, ya. Saya nggak bisa mengajari karena bapak-bapak dan ibu-ibu lebih banyak makan asam dan garam, ya. Saya selama berkeluarga ini masih, ya, bisa dikatakan muda lah, ya. Justru saya yang harusnya mendapatkan pengalaman pengajaran dari bapak ibu sekalian, ya. Makanya waktu saya mendengar itu tentang Abraham, ya, saya di situ lagi di mobil tersentak saya, ya, karena saya pikir yang salah itu Sarah, ya. Saya hampir menghakimi Sarah, ini kan Sarah, ya, kan Sarah yang ngasih ini, saya kasih pembantu saya, hamba saya, budak saya, Hagar. Kamu tidur dengan dia, kamu bersetubuh dengan dia, supaya saya punya anak. Betul kan? Kan Sarah kan? Ya. Lahir siapa? Ismail. Ya. Tapi kagetnya Abraham udah punya anak yang dari dulu dia tunggu-tunggu. Apa kata si Sarah? Usir. Usir itu anakmu. Usir itu Hagar. Usir itu Ismail. Karena yang akan mewarisi harta kekayaan kita adalah Ishak, anak kandung kita. Kebayang nggak, saudara? Halo? Maka dari situlah saya membuat buku, ya, mendapatkan hargai emosi perempuan. Katakan terima kasih kepada emosi perempuan yang laki-laki tidak punya. Tuhan menempatkan, Tuhan menciptakan sebuah emosi, ya, supaya bisa mendidik anak. Tuhan menciptakan emosi supaya suami-suami jangan jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan menciptakan emosi supaya apa? Langgeng kehidupan rumah tangga, ya. Karena suami-suami ini juga kenapa harus seperti itu, ya? Menerima begitu banyak emosi, emosi, emosi dari seorang wanita, ya. Karena wanita adalah seorang penolong, ya. Jadi kita hargai Tuhan menciptakan emosi itu bagi perempuan.
Nah, itu salah satunya ya, buku yang saya tuliskan itu ya. Jadi ada banyak lagi, tapi saya nggak kasih di sini karena judul kita itu hanya Amsal 31, ya, puji-pujian bagi istri yang cakap. Ya, kalau di judul saya ini, saya share sedikit, ya, ini adalah pemberdayaan perempuan menjadi pujian bagi istri yang bijak. Ya, jadi buku ini muncul karena istri saya juga dengar curhatan ya setiap orang, ya, konseling setiap orang kepada istri saya. Saya juga dengar juga, ya, akhirnya istri saya bersama saya menuliskan buku yang ada di apa Google Bookstore. Oke, saya rasa demikian, ya, PowerPoint-nya sudah saya bagikan, silahkan nanti dibuka dan dipelajari. Terima kasih. Shalom semua. Shalom. Ya, terima Oh, kasih untuk pemberitaan firman-Nya. Saya waktu Bapak keluarkan Amsal itu, saya sudah duga. Feeling saya Bapak dari Abaloh, karena saya juga dulu saya ikut Pria Sejati, Pak. Sama Pak Edi Leo, saya juga Ya. ikut di komunitas. Istri saya PIC dari Wanita Bijak Eropa. Dulu Eropa, Ya, Amerika, dan Salam hormat. jadi yang Bapak sampaikan itu saya mengerti sekali karena isi saya ngajar. Saya sering Ya, mendengar itu. Puji Tuhan, ini kali ini apa namanya tipis, apa namanya lebih spesifik ya tentang wanita gitu. Ya, ya, ya. dan firman Tuhan ini semoga bisa bukan hanya bagi wanita yang mendengarnya, juga bagi si suami ya. Ya, terima kasih banyak untuk pemberita firman-Nya, dan saya berharap semua yang hadir bisa mendapat berkat dari pemberitaan firman ini. Dan sebelum kita masuk doa syafaat, saya minta lagi Bapak Johan untuk membawakan pujian dan langsung ditutup oleh doa berkat. Pak Yohanes, tolong sebentar, Pak Yohanes Putra yang akan membawakan doa syafaat dan akan ditutup dengan doa berkat oleh Pak Dirksen. Waktu yang tepat, saya persilakan Pak Johan. Ya, tadi saya baru suara musik jelas. Jelas. Bagus. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Ya, Pak Yohanes Putra bisa membawakan doa syafaat. baik. Suara saya clear, Pak Paul? Bagus, bagus sekali. Baik. Jelas. Terpujilah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas kami, sehingga Engkau mengingatkan tentang siapa kami sebagai suami-suami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami diingatkan kembali tentang siapa kami dan siapa istri hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah di dalam En Cristo Ministry ini Tuhan. Kami boleh diberkati oleh hamba-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Karena istri adalah tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Selayaknya lah ia kami hormati, ia kami kasihi. Tuhan ampuni kami bila seringkali kami menista istri kami marah terhadap istri kami. Bahkan kami merendahkan istri kami. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu Tuhan menjagai hati kami supaya kami semakin hari semakin mengasihi istri kami sebagai teman, sebagai tahta pewaris kasih karunia bagi kami. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu Pak Hoga, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai terus Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi.
Nyatakan terus ya Tuhan hikmat dan marifat Tuhan atasnya. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berita kebenaran Injil yang diterima oleh setiap orang dan dilakukan dalam kehidupan mereka sehari lepas sehari. Berkati keluarga hamba-Mu itu Tuhan. Berkati apapun yang diperbuatnya, Engkaulah yang menjadikannya berhasil. Engkaulah yang menjadikannya kepala bukannya ekor, Engkau yang membawanya naik bukannya turun. Memberkati Tuhan, bahkan pelayanannya dimanapun Tuhan, Engkau memberkatinya. Sehingga setiap mereka Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang membaca setiap karya-karya tulisannya, boleh diberkati Tuhan. Sehingga mereka semua pun boleh berbuah, beremah. Sehingga setiap tingkah laku, ucapan, dan pikirannya menginterpretasikan Kristus yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau pun memberkati hamba-Mu Bapak Paul Harmusial Tuhan, yang sungguh menyediakan waktu dan tempat bagi kami untuk ditempat terus oleh kebenaran firman Tuhan melalui ibadah En Cristo Ministry ini Tuhan. Memberkati keluarga mereka ya Tuhan, memberkati istri dan anak-anak mereka, menantu dan cucu mereka Tuhan, pekerjaan dan pelayanan Bapak Paul Tuhan. Kau tambah-tambahkan terus hikmat pewahyuan atasnya, sehingga semakin hari setiap program-program yang ada di En Cristo Tuhan semakin baik dan semakin ya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Makasih Tuhan atas hamba-Mu yang telah menaikkan ya Tuhan pujian penyembahan. Kau pakai hamba-Mu itu Tuhan dengan talenta-talenta yang ada sebagai penyandang mazmur ya Tuhan bagi Tuhan. Kau pakai terus Tuhan, Pak Johan Untung sampai aku Tuhan dalam talentanya untuk menaikkan bagi Tuhan. Biarlah semua itu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Memberkati keluarga Pak Johan Untung bersama anak cucu mereka Tuhan, pekerjaan mereka, pelayan mereka pun Tuhan, Engkaulah yang membuatnya berhasil. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Darikson, sejabat yang telah ambil bagian dalam multimedia Tuhan. Demikian juga keluarga hamba-Mu beserta istri, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, pelayan mereka, Engkau Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sebagai moderator Bapak Dodi Menhat yang selalu mempersembahkan hidupnya, tubuh, jiwa, dan rohnya, waktunya untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun ya Tuhan kami boleh bertemu Tuhan, selalu melayani Tuhan dimanapun Kau tempatkan dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Tuhan sekali lagi ampuni kami ya Tuhan. Bila seringkali kami merendahkan isi hamba Tuhan, merendahkan isi kami semua Tuhan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan hari semakin memuliakan dia. Karena ya Tuhan, dia adalah daging daripada daging kami, tulang daripada tulang kami Tuhan. Yang sepatutnya kami memuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau ingatkan kami semua Tuhan untuk hal ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi sahabat-sahabat kami yang hadir di tempat. Ya, beliau terlempar. Kita lanjutkan doa kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dan kami melanjutkan doa kami Tuhan. Apapun pergumulan daripada semua yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan ketika ibadah ini selesai Tuhan semuanya membawa berkat dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Dan acara kami bincang-bincang nanti Tuhan Engkau pimpin, moderator dan juga Bapak Profesor Dr. Hoga yang akan menjadi narasumber Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya acara ibadah En Cristo ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jika ada Tuhan keadaan-keadaan yang sangat kami ketahui Bapak bahwa bencana terjadi di beberapa tempat Tuhan, kiranya Engkau mengasihani para korbannya. Kiranya Engkau yang menolong mereka dengan pertolongan yang daripada-Mu campur tangan Tuhan, sehingga para korban dapat tertolong Bapa, dan Engkau menolong semuanya daerah Tuhan, agar terhindar dari bencana-bencana lagi Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Dikati juga pemerintah kami Tuhan, dari mulai Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, bahkan seluruh instansi keamanan,
bahkan juga sampai ke pelosok tanah air, sampai ke RT RW. Tuhan yang campur tangan Tuhan, agar Indonesia ini Tuhan dapat hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan segera mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami terlebih dahulu mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita mengangkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Kembalikan kepada host. Iya, terima kasih untuk Pak Yohanes Putra yang tadi sudah mendoakan di awal ya, tapi keluar karena mungkin cuacanya atau ada halangan lain. Dan juga kepada Pak Denson yang melanjutkan doa syafaat sekaligus doa berkat. Dengan berakhirnya doa berkat dan doa syafaat yang sudah disampaikan, maka ibadah di malam hari dan siang hari, malam hari di Indonesia, siang hari di Eropa telah selesai. Sebelum kita masuk di dalam diskusi, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada ide yang disampaikan. Saya akan memberikan pengumuman bahwa minggu depan hari Senin, hari yang sama, di jam yang sama, Entrisoy akan juga seperti biasanya melakukan ibadah, dan kami akan menyampaikannya siapa sebagai pengkhotbah atau narasumber akan kami sampaikan melalui Entriso Ministry WA Group atau kepada pribadi kita WA WhatsApp. Jadi demikian pengumuman kami. Terima kasih juga untuk kehadiran Ibu Mikal yang hadir pada pertemuan kami di ibadah siang hari ini. Saya serahkan kepada Pak Moderator, Pak Pendeta Dodi Penar untuk meneruskan diskusi kami dengan Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi, PhD. Semoga nanti terjadi diskusi yang bagus ya, yang lebih hidup dan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, saya serahkan kepada Pak Dodi Menar untuk mengambil alih diskusi kami. Terima kasih.